khusus untuk pelajari yang mereka boleh mempelajari adalah gerakan-gerakan tidak bersenjata. Kebetulan nilainya itu kalau nggak salah 6 pasukan itu sama. Saya pernah ngajarin di Indramayu itu pesertanya cuma 3 pernah. Ketika kita berbicara dengan variasi dan formasi, mereka kan tidak punya standar. Nggak ada bukunya. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke, buat para buffers nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcastnya para pembaris. Kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh baris di Indonesia. Ya, hari ini Rocky udah ada di salah satu tempat di Kota Bandung yang spesial banget, dan ini sudah permintaan dari netizen baris. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya gini ya, masih social distancing. Oke, hari ini Rocky udah barengan sama Kak Adit. Ini panggilnya kakak, abang, bapak atau apa nih biar enak? Ada yang penting kakak, abang terserah. Nah, tapi biasanya kalau terkayaknya kakak sih, ya karena di pramuka juga ya, kakak. Oke, apa kabar nih Kak Adit? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Ini ruangannya kecil, tapi kalau kata anak muda sekarang tuh epos, Pak. Epos tuh enak posisinya. Ya, lihat ada apa nih? Gambar-gambar tank wajah mencerminkan banget bahwa Kak Adit itu seorang tentara. Oke. Nah, gimana nih Kak perkembangannya selama masih pandemi nih? Kegiatannya apa aja? Kalau kegiatan sih kita ngikuti perintah dan petunjuk dari atasan ya. Jadi kalau misalnya ada perintah-perintah lanjut dengan menjaga tetap protokol kesehatan, tetap kita jaga tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, karena kan kita nggak mau juga kan COVID kan lumayan ngeri-ngeri juga. Gitu. Ya mau tidak mau kita harus menjaga, membatasi gerakan, dan kemudian ya sesuai perintah saja lah. Sesuai perintah aja. Oke. Nah, Kadit, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih tentang baris tentunya ya. Nggak akan ngobrolin konspirasi COVID nih. Kita bakal ngobrolin tentang baris berbaris ya. Nah, tapi sebelumnya nih ada juga nanti ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk di Instagramnya Rocky di ROCKYDN8 atau di official.punggawa. Nah, pertanyaan pertama adalah cerita dulu dong tentang perjalanannya sampai sekarang bisa jadi juri yang hits lah gitu maksudnya. Gimana nih? Awal mula saya ngejuri ini tuh tahun 2006 kalau nggak salah, itu dari 2006 2007 event pramuka ya dulu. 2007 2011 kemudian jadi pelatih, kebetulan dipercaya jadi pelatih pasukan kawal Panji Pramuka di Buper Cibubur, waktu itu presidennya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, sama Pak SBY ya, Pak? Ya. Dan Kak Wayudin juga di sana bareng. Terus kemudian udah berbagai macam event kita ngikutin bareng-bareng dengan Kak Wayudin juga, kemana-mana bareng. Termasuk ke sentralnya Paskibra Bandung di Matraman juga. Kita pernah sosialisasi juga waktu itu Perpang 14. Sosialisasi juga, terus jadi juri pertama itu di Kang Sandy, mungkin tahu ya kan? Oh iya, event Beo ya. Gitu. Terus kemudian ke Dayakolot, Pengalengan, terus merambah ke wilayah Bekasi, dan seterusnya sampai dengan sebelum pandemik ini. Ya itu terakhir saya jadi juri di Semarang kalau nggak salah. Di Semarang sebelum COVID pandemic menyerang ini ya. Jadi keluar dari penjuran itu udah ditembak. Udah ditembak kayak. Berapa suhunya? Ya, alhamdulillah berarti udah. Setelah itu cut langsung. Tapi memang sebelumnya Kak emang Kakak memang mempelajari atau memang bidangnya memang di baris ini? Iya, karena kalau di kami kita di Kodiklat itu ada khusus-khusus ya, ada bagian khusus, ada bagian musik, ada bagian pengamanan, ada bagian khusus perbildas. Jadi banyak juga ya. Saya termasuk dalam perbildasnya itu. Jadi perbildas waktu itu timnya termasuk Kak Wahyudin ya, ada Letnan Ian, ada Kapten Yoga juga. Pokoknya tim-tim bermedali khusus yang 16 orang itu kita dididik khusus di tempat khusus selama kurang lebih 2 minggu sampai dengan 2 bulan. Khusus membahas masalah ini perpang yang terbaru. Tapi dulu sebelum perpang ini ada kan udah jadi juri ya Kak? Iya. Ya, itu perpang 46. Masih 61. Masih 61. Oh iya. 1085 itu saya masih sempat jadi juri. Nah, dari situ kita sempat
ya beradu argumen lah masalah itu. Cuman kekuatan tetap karena kita yang punya buku, kita kan perbildas. Betul. Kita perbildasnya, kita yang sumbernya dari ini. Jadi kalau misalnya ada gerakan-gerakan, kita tidak mau ngeyel, tidak mau ngeyel. Ya. Saya tidak mau bersitegang dengan di medan lapangan, enggak. Mari kita duduk bareng, baca buku bareng-bareng. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, disitulah letak yang benar yang mana, bukan siapa yang melakukan pembenaran seperti itu. Jadi itu aja. Tapi sebetulnya kalau kita ngobrol lagi ke sekarang perkembangannya, bahwa perpang ini yang make itu adalah pelajar. Yang banyaknya maksudnya sebelum COVID ini gitu. Pandangan dari pihak yang dari TNI nih dan sebetulnya dipakai oleh pelajar itu gimana gitu? Sebenarnya sih tidak masalah ya. Terbatas gerakan-gerakan ada di perpang ini kan membahas seluruhnya gerakan. Ada PBB, PPM, PUDD, PDG dan segala macam. Khusus untuk pelajar yang mereka boleh mempelajari adalah gerakan-gerakan tidak bersenjata. Iya. Jadi artinya kalau contoh Perpang 58 ini ada pembahasan masalah senjata, ada pembahasan masalah pembawaan senjata, tipe-tipe senjata apa aja. Jadi khusus untuk pelajar mereka diperbolehkan untuk mempelajari dan mempraktekkan ya, tapi gerakan yang tidak bersenjata seperti itu. Karena memang lazim mereka bersenjata. Iya. Ada juga nih. Ini menarik banget nih tentang senjata dan tanpa senjata. Ada beberapa pasukan yang walaupun memakai senjata tiruan. Tiruan ya. Nah, karena sempat ramai juga nih bahwa katanya ada beberapa juri yang bilang walaupun tiruan itu tidak boleh mempergunakan senjata karena memang belum waktunya atau belum dilantik seperti TNI aslinya. Itu gimana sih, Pak? Ya, kan yang kayak gitu kan ada yang pakai pedang misalnya nih ya, pedang, senapan atau apapun itulah alat-alat senjata yang ada di TNI itu. Gimana? Ya sebenarnya gini, terlepas dari yang pertama tidak menggunakan senjata, kan kita sudah sampaikan dari awal tadi, yang boleh mereka pelajari adalah yang tanpa menggunakan senjata. Apapun itu, kalau tanpa menggunakan senjata ya sudah, gerakan itu tanpa menggunakan senjata. Kalaupun contoh tadi Kang Rocky bicara masalah pedang. Nah, kita sendiri itu pedang sakral banget. Pedang itu penggunaannya, contoh misalnya kita menghunuskan pedang, seluruh pasukan yang ada di depan harus dalam keadaan sikap sempurna. Tidak boleh ada yang istirahat. Dan pedang itu digunakan hanya untuk penghormatan, bukan untuk menerima penghormatan. Jadi kalau kita setelah saya hunus pedang, para perwira ini mereka dihormat sama satuan lain atau bawahan, mereka cukup menganggukkan kepala. Dia tidak boleh membalas dengan menghormat lagi, karena penghormatan pedang hanya ditujukan untuk menghormat saja, bukan untuk menerima penghormatan. Tidak. Alangkah sakralnya pedang itu. Makanya kalau ada pelajar dalam keadaan ini lomba mungkin dantonya mungkin menggunakan pedang untuk estetika bagus. Bagus itu indah. Tetapi secara aturan nilai apa ya, sakralnya itu kita kayak marwahnya ya. Kok berani ya mereka gitu. Kita sendiri nggak berani ngeluarin pedang sembarangan gitu kan. Loh, mereka kok berani ya. Tapi kita tidak menyalahkan mereka. Mereka kan unsur pelaksana saja. Yang kami sampaikan, kebetulan waktu itu pernah ada di daerah Salatiga kalau nggak salah. Dia curiinnya udah sampai mana-mana ya. Dia udah ngeri, udah pakai pedangnya bukan pedang tanggung, pedang pamen lagi. Pedang kolonel. Sangar juga ini. Pamen itu perwira menengah ya. Menengah ya. Dia pakai pedang kolonel. Terus saya bilang, saya tidak menegur ke dantonnya, tidak. Saya negur ke pelatihnya, bukan menegur sih, kita sharing aja. Kang, punten, mohon maaf menyampaikan, pedang ini adalah pedang tingkat, ada 3 tingkatan, pama, pamen, dan pati. Dan yang kebetulan dipakai adalah pamen. Seluruhnya pedang itu sakral buat kami. Jadi silakan Akang baca lagi untuk pembawaan pedangnya bagaimana, kemudian fungsi dari pedang itu bagaimana. Alangkah baiknya tidak digunakan lagi karena kita mau memegang pedang itu aja ngeri-ngeri sedap gitu. Kok anak-anak ini berani. Terus kemudian ketentuan mereka mempelajari perpang ini juga gerakan tanpa bersenjata. Dan alhamdulillah pelatihnya mengerti juga. Kami tidak tahu karena sebatas action saja. Kalau action ini nggak masalah. Cuman kedepannya tolong janganlah pakai, apalagi ada yang pundak kiri senjata. Mereka kan belum dapat yang kayak gitu. Walaupun tiruan apapun itu, kalaupun mereka bentuknya tiruan itu kan fungsi utamanya mereka adalah senjata dan bentuknya senjata. Perlakuan mereka juga perlakuan senjata. Jadi cara-cara yang mereka lakukan seperti senjata. Sedangkan di kaidah awal kan kita sampaikan penggunaan tanpa bersenjata gitu. Kalau menggunakan senjata ya
kita yang bingung jadinya. Ini siapa yang ngasih tahu, terus aturan dari mana mereka boleh menggunakan senjata gitu. Nah, jadi itu ya buat para buffers semua. Jadi kalau di podcast Rocky namanya buffers. Buffers itu baris lovers, pecinta baris. Ya. Oke, habis ini kita bakal balik lagi, tentunya masih banyak banget yang bakal kita tanyain karena pertanyaan-pertanyaan di Q&A di Instagram udah banyak banget. Tapi habis ini kita istirahat dulu, mau ngopi dulu nih dikit ya. Oke, jangan kemana, tetap di Postbat, podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Kayak kita balik lagi masih barengan sama Kak Adit, Kak Sertu Adit ya. Oke Kak, kita ada lagi pertanyaan di IG, di Instagram, bahwa yang pertama adalah apa sih hal yang paling sulit saat jadi juri? Sebenarnya tidak ada yang sulit buat juri. Yang menantang. Yang menantang adalah kita jadi juri itu kan bukan mencari-cari kesalahan sebenarnya. Nah itu ada pertanyaan itu juga. Kita bukan mencari kesalahan, tapi kita berusaha untuk membenarkan apa yang seharusnya benar gitu kan. Betul. Jadi, kalau gerakannya misalnya 1 sampai 4, dia jangan ditambahi 1, 2A, 2B, 3J. Jangan 1, 2, 3, 4 itu aja. Maksudnya konteks dengan buku, sesuai dengan buku. Jangan ada gerakan tambahan-tambahannya tidak sesuai dengan buku. Dari situ kita cari. Ya, tantangan buat kita adalah kesulitannya itu adalah ketika satu peserta lomba itu semuanya bagus semua. Jadi yang biasanya kita mencari mana yang benar, ini kita bingung mana yang salah ini gitu. Itu tantangan buat kita. Alhamdulillah itu pernah kejadian di Bekasi. Wah, di Bekasi itu lomba ada 38 peserta dan semuanya jago perang semua. Maksudnya jago perang itu kita sendiri mereka sesuai perpang banget. Kita sampai harus cari bener-bener celahnya sampai bener-bener saya dapat gitu. Sebenarnya yang biasanya kan kita kesalahan terlalu banyak, jadi kita ini yang benar lumayan, ini yang benar lumayan, tapi pas di Bekasi waktu itu sampai kesalahan itu cuman ada 2, 3 yang biasanya sampai 18, 16 buku catatan penuh. Ini nggak ada, sampai bingung saya. Kebetulan nilainya itu kalau nggak salah 6 pasukan itu sama. Dantonya kita adu, terus kemudian kita nyari detil kesalahan yang bobot kesalahannya lebih besar. Nah itu yang mematikan nilai mereka. Oh gitu. Terus juga ada pertanyaan juga nih, mitos nih ya. Mitos nih. Benar nggak sih kalau juri itu makin nomor dari awal sampai akhir itu dari nomor akhir tuh yang bagus-bagus tuh? Bener nggak sih? Kalau terus ada juga yang pertanyaan bahwa benar nggak sih juri itu punya standar penilaian dari nomor 1 sampai 10 itu hanya uji coba penilaian? Benar nggak sih? Nah ini pertanyaan netizen dua nih. Untuk kami tim Perbeldas, tim Perbeldas khususnya, kita akan mematahkan mitos itu. Kita akan mematahkan mitos itu. Jadi kita berusaha untuk membenarkan sesuatu yang benar. Bukan mencari kesalahan dari sesuatu yang benar, tidak. Jadi membenarkan sesuatu yang benar. Maka kita berpikiran bahasanya kita sebelum tempur kita mempelajari situasi. Ternyata ada mitos yang menyebutkan yang tadi akan tadi. Jadi kalau nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah juri percobaan Nah, kita akan patahkan mitos itu karena saya tidak suka. Saya pernah bawa pasukan, saya pernah punya pasukan. Kemudian pasukan saya pernah berlaga juga. Dan alhamdulillah kita nomor 3 absennya, tampil nomor 3. Saya ngeliat jurinya, ini juri kompeten nih, bagus nih. Oke, tampil nomor 3 nggak apa-apa. Tampil nomor 3 alhamdulillah tetap juara. Nah kebetulan pernah juga saya kayak tadi masuk ke mitos juga. Saya tampil pertama, alhamdulillah dibantai juga. Ternyata jurinya bukan dari tim Perbeldas. Saya tidak mau menyebutkan namanya, bukan dari tim Perbeldas. Dari situ saya pelajari, ternyata agak benar juga. Dan itu saya tantangan. Tapi mau dipatahi juga mitosnya itu. Saya patahkan. Bukan mau tapi saya patahkan. Beberapa kali saya jadi juri. Tapi memang keadaannya rata-rata seperti itu. Contoh misalnya satu pangkalan mengirim 2. Satu senior junior. Biasanya junior di tempat di depan buat bantai. Tapi pernah ada kejadian junior malah menang.
Nah, itu. Pernah ada kejadian. Tapi pelatihnya pasti protes dan. Pelatihnya protes. Saya bilang, Kak, itu kok bisa sih pasukan junior bilang katanya. Iya. Padahal dia tampil di nomor Awal. nomor 8 dia kalau nggak salah. Sementara seniornya di nomor 32. Oh, jauh kan? Tapi saya bilang, lah terus kita kan bukan berbicara masalah senior atau junior. Apa yang saya lihat itu yang saya nilai. Kejadian apa yang ada, yang itu yang saya Nilai. coret-coret. Iya. Kalau misalnya ternyata juniornya lebih bagus, ya berarti seniornya yang kurang belajar. Betul, Tadi betul. sampaikan, Anda sebagai pelatih harusnya Anda sadar diri. Maksudnya kenapa junior diparahkan, dikorbanin. Dikorbanin. Maksudnya sebagai apa? Untuk seniornya biar lebih atas lagi. Salah yang seperti itu. Samakan semuanya, junior, senior. Toh dalam baris penilai kita tidak menilai, oh ini pasti Bukan junior, senior. oh ini pasti senior. Karena nggak tahu juga. Tahu juga, kita babat sama semua, kesalahan segini sikat, Iya. kesalahan segini sikat, nggak ada alasan. Pokoknya, nah kebetulan nilainya kita pada saat junior itu ternyata ya memang dia bagus. gimana? Oh. Senior kan mungkin saya merasa senior, Iya. tapi ternyata Nggak enak nilainya juga. salah. Saya bilang pelatihnya kan saya tidak tahu itu pasukan ada yang senior atau junior. Ada di lapangan Iya. itu yang Iya. saya nilai. Iya. Ada kesalahan, yaitu saya tulis, tidak ada kesalahan, fix. Iya. That's it, itu Iya. aja, nggak ada yang lain. Gitu. Nah, jadi karena sugesti juga, Kak, Iya. bahwa saya sering jadi panitia nih, ya, bahwa sampai ada sekarang itu perkembangannya dia gini, dia ngirim 3 nih, 3 daftar 3, tahunya yang jadi cuma 2, yang satunya dikorbanin yang nomor awal karena nggak mau tampil awal juga gitu. Nah itu kan jadi apa namanya penipuan juga ini ya, gimana? Dan? Sebenarnya suatu hal yang tidak boleh sebenarnya. Iya. Gitu ya. Karena itu cenderung menghalangi pasukan untuk maju. Itu tidak boleh seperti itu. Walaupun mereka karena dengan adanya mitos ini, pasukan yang tampil awal dia akan merasa saya sebagai korban aja. Nah, kayak gitu, Iya. kadang-kadang kayak gitu. Dan itu kalau saran saya jangan seperti Iya. itulah. Mereka punya hak tampil yang sama, mereka punya porsi penilaian yang sama. Jadi mari bersaing dengan senior. ya. Kalau memang juniornya bagus, ya udah legowo aja. Legowo aja. Kalau memang berarti berhasil. Oke. Berarti seniornya berhasil, berarti juniornya oke. dapat keren. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal nomor nih, lanjut nih, makin panas nih. Kalau ngomong soal nomor nih ya, tadi kok Kadit bilang, gue nggak tahu nih pasukan itu pasukan siapa, junior, tapi bener gak sih kalau juri itu nggak tahu misalnya si nomor 8, 32 itu pasukannya Kang Rocky, ini pasukannya Kang A, B, C, bener gak sih nggak tahu? Pasti tahu. Nah, ada Gimana jadi sih? gini. Kalau saya sendiri ya, Iya. saya pribadi sendiri kadang-kadang saya sampai pernah saya punya kenalan pelatih banyak melalui Kang Rocky Iya, sendiri ya. iya. Saya tahu, cuman ketika mereka memakai baju tempur, Iya. baju apa sih namanya, baju untuk lomba. Iya, PDKS lomba. Nah, kan mereka kadang-kadang punya ciri khas pangkalan masing-masing tuh. Iya. Jadi warna ini, itu berada dari sini, ini dari sini. Tapi saya tidak punya tendensi sesuatu ke sana untuk saya sendiri. Iya. Bahkan kalau boleh saya warning Iya. semakin mereka dekat dengan saya, Iya. saya Nah, semakin itu. tidak ragu-ragu menilai. Nah, dan Kenapa? itu justru lebih detail. Lebih detail karena apa? Bukan berarti saya terus menjaga jarak dengan mereka yang tidak. Iya. Oh enggak, saya bilang mereka tetap nilai porsi kami tetap sama. Iya. Cuman kalau Anda sebagai pelatih dekat dengan saya, ada kesalahan, kenapa Anda tidak tanya dengan saya gitu kan? Iya. Harusnya Anda lebih care lagi. Iya. Ini kesalahannya di sini. Anda harus seperti ini. Kak, ini gimana ini? Seperti Ada anomali bahwa dulu dekat dia sama juri. Tampil ya udah biasa, gue udah tahu nih juri, masa sih nggak tahu pasukan gue gitu. Tapi anomalinya dibalik lagi nih sama Permildas bahwa lo deket sama gue, bakal lebih detail, bakal lebih hancur. Kalau lebih sekali hancur gitu. sebenarnya bukan bakal lebih hancur. Gimana? Maksudnya kita Kalau salah maksudnya. kasih warning ke pelatihnya, ke pelatihnya. Karena apa? Kalau Anda merasa dekat dengan saya, harusnya itu sebuah kesempatan yang bagus buat belajar yang benar-benar benar gitu. Maksudnya tidak memanfaatkan unsur kedekatan, Iya. tapi pasukan berantakan. Ada juga yang repot kan. Iya. Jadi sekarang saya dekat dengan juri ini, tapi pasukannya bikin berantakan. Tenang aja, kita pasti menang. Oh, nggak bisa. Justru kita bantai kayak gitu. Iya. Karena nggak ada alasan gitu. Iya. Nggak ada alasan. Yang kita sampaikan adalah itu yang benar. Tidak ada kita alasan, oh ini benar menurut saya, Iya. ini benar. Oh nggak ada. Kita nggak punya versi Oke, perorangan. oke. Kita versinya buku. Melenceng dari buku, sudah jangan bicara. Iya. Kita tidak mau debat. Ayo, tuh. Enggak. Saya tidak mau berdebat. Satu kitab.
Mari baca buku bareng-bareng, mari belajar bareng. Mana tahu saya ada yang salah. Makanya setiap koreksi saya selalu menyampaikan kepada pelatih ini, ada gerakan ini, tolong sampaikan ke saya. Mana tahu saya kurang membaca masalah gerakan yang seperti ini. Itu sebenarnya sindiran halus buat pelatih, karena gerakan itu tuh tidak ada dalam buku. Jadi seperti. Tapi kalau kita perhatiin ya, Buffer semua bahwa kalau dijurin oleh Kak Adit itu pas technical meeting udah pasti hatam lah. Udah pasti hatam. Karena apa? Kak Adit ini kalau technical meeting dia gak mau diganggu. Bener kan? Betul. Karena satu pertanyaan tidak boleh ada yang berbicara karena nggak boleh ada iklan ya. Tidak boleh ada iklan. Nah makanya kalau ada yang protes gitu, sebenarnya balik lagi ke technical meeting. Betul. Nah ini kembali ke technical meeting, ada yang menarik di sini. Kadang-kadang saya tidak mengatakan bahwa pelatih itu salah, tidak. Saya tidak menyatakan seperti itu. Mungkin pelatih terlalu percaya dengan dantonnya atau yang tertuakan di pasukannya mungkin. Kalau menurut saya, technical meeting ini adalah kunci dari pelaksanaan lomba nantinya. Jadi kalau misalnya pelatih ataupun officialnya mungkin tidak hadir, mereka kan tidak tahu beban-beban mereka nantinya pada saat lomba itu seperti apa. Malah menyerahkan ke anak didiknya atau banyak. Kamu aja yang technical meeting, cukup ditulis saja. Kalau cukup ditulis kan kita tidak tahu pengertian apa, pembahasan apa, kita tidak tahu. Di pasukan saya ganggu terus nih dari tadi. Nggak apa-apa. Pecinta kucing. Sorry ya, nggak apa-apa. Pasukan gangguin. Nah jadi kita hanya berpikiran bahwasanya alangkah baiknya pelatihnya yang tahu. Jadi kan mereka yang nantinya terjun langsung di lomba, mereka yang melatih pasukan, jadi mereka yang tahu gitu. Oh juri ini pada saat technical meeting seperti ini. Nah jadi jangan sempat, karena pernah ya kita di Cianjur waktu itu ngomongnya gini-gini. Perasaan technical meeting sudah saya sampaikan. Dia ngomongnya, saya balik, Akang ikut technical meeting? Tidak. Jangan protes. Karena Akang kalau ikut technical meeting silahkan beradu argumen dengan saya, silahkan buka buku dengan saya. Tapi kalau tidak ikut technical meeting, ngapain ya? Habis stres buat ngobrol di depan gitu. Dia tidak punya kekuatan untuk. Karena ada juga pelatih yang lebih mentingin, yaudah ambil nomor aja. Gitu itu yang salah. Kayak gitu banyak kayak gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Kondisi pasukan, mental pasukan, dia akan merasa kuat kalau kemana-mana selalu didampingi. Contoh technical meeting 3 orang yang saya butuhkan, official, danton dan pelatih. Pelatih paling mutlak itu harus datang. Dia harus datang, dia harus mengasih support. Kalau berani, kalau berani ya. Yang bagus lagi adalah satu pasukan datang semua, walaupun mereka cuma di luar ruangan, tapi yang 3 ini masuk, saya nggak masalah. Jadi yang penting begitu mereka datang, kan ada waktu istirahat break tuh biasanya tuh. Nah mereka langsung getuk tular. Tadi video ini, informasi itu cepat nyebar ke pasukan langsung gitu. Jadi tidak ada jeda iklan. Terpaut 2 hari 3 hari baru mereka ketemu dengan pasukan. Itu kadang-kadang bahasanya beda lagi. Misalnya dari Jakarta ke sini ular segede gini, dari Bandung bisa segede gini. Nah, seperti itu. Dengan tempo waktu 2 hari mungkin ada penambahan. Apalagi nggak datang teknik. Kalau nggak datang teknik, saya sampaikan tolong jangan protes. Bukan protes ya, maksudnya nerimo aja lah karena Anda nggak datang tehmet kok. Karena kekuatan dasar lomba itu ketentuan iya atau tidaknya tuh tehmet inilah. Nah, salah makanya pelatih atau official yang tidak datang pada saat teknik. Nah jadi kita dapat quotes lagi bahwa teknik itu penting guys. Penting banget buat Bapak. Habisnya kita bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, juga share untuk tetap pantengin di Postbar Podcast yang para pemaris legendaris. Masih di Postbar Podcastnya para pemaris legendaris. Masih barengan sama Kakak Adit ya. Kak, kita masih di Bandung nih ya. Masih suasana pandemi. Yang sulitnya adalah ini sebenarnya di luar perpang sih hari ini, karena udah pada tahu lah ya, tinggal baca dari beberapa panitia nih ya, dari beberapa anak buffers juga. Sebenarnya kalau dari sudut pandang juri, itu lomba yang ideal itu seperti apa sih? Dari mulai jumlah peserta, kondisi sekolahnya atau kondisi tempatnya, yang ideal tuh kayak gimana sih pengennya juri tuh? Kita sih tidak punya keinginan ya, kalau kita tidak punya keinginan. Ideal atau tidaknya lomba adalah tergantung
kalau ini IO aja ya, organisasinya. Jadi kalau mereka mengorganisasi dengan baik, saya rasa itu ideal. Kalau mereka mengorganisasi asal-asalan, ya berantakan. Ya, berarti kan nggak ada permintaan, tapi kan komandan pasti punya pengalaman terbaik dan terburuk lah, maksudnya gitu ya. Nah, dari pengalaman itu gimana sih yang bagusnya itu lomba itu yang bagus itu kayak gimana sih? Kalau yang bagus dari jumlah peserta aja dulu. Kalau maksimalnya juri itu punya ini kan limit lah sama manusia kan ya. Jangan sampai peserta pernah paling banyak berapa peserta Kak? 78. Nah itu masih fit atau gimana? Fit. Masih fit, oke. Kita fit yang pertama karena memang tuntutan kita harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Kita harus profesional. Profesional. Berapapun jumlah pesertanya, berapapun limit pesertanya, kita tidak membatasi. Cuman kuotanya kan berkaitan dengan kinerja panitia sendiri, waktu pembagian segala macam. Disediakan cuma 2 hari peserta. Ada waktu cuma 1 hari. Di daerah Jakarta ini, di daerah ibu kota. 148 peserta. Benar. 148 satu hari sampai selesai jam berapa adzan subuh. Dan itu nggak akan saya lupakan seumur hidup saya. Karena apa? Istri saya lahiran anak saya itu saya masih jadi juri. Masih ngejuriin di sana. Masih ngejuriin di sana. Jadi itu sampai seumur hidup saya nggak akan saya lupa itu. Tapi kalau banyak gitu memang ada limit nggak sih, atau standarnya aja sekarang berapa? Juri itu kalau saya pribadi ya 40 misalnya. Standarnya supaya enggak juga. Saya pernah ngejurin di Indramayu itu pesertanya cuma 3 pernah. SD-nya cuma 2. Ya alhamdulillah pialanya kan kebagi semua berarti. Nah, jadi mereka pemenang semua. Jadi jam 10 udah beres. Jam 10 udah beres. 11. Udah mulai. Nah, mereka lebih banyak ada demonstrasi. Tapi mau jadi juri dengan jumlah peserta segitu deh. Saya tidak mempermasalahkan jumlah peserta sebetulnya. Karena ada juga loh beberapa ya maksudnya. Kalau sudah diundang itu kan at least itu bentuk kepercayaan pada saya. Masa iya sih saya nggak datang itu. Mereka percaya pada saya, terus saya mengkhianati kepercayaan mereka, salah besar buat saya. Ready or not, kalau misalnya cuma 2, 3 bagus dong, kita menang semua kan itu. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah kami terutama tidak pernah mentargetkan pesertanya harus sekian. Sorry lah, enggak seperti itu lah. Anda mengundang saya juga itu wujud bentuk kepercayaan panitia kepada saya. Kalau standar penilaian nih, Kak, gimana? Apa yang idealnya standar penilaian? Karena kan berbeda nih. Kita baris itu belum punya kayak FIFA atau PSSI-nya lah. Standarnya kan pasti beda-beda di tiap lomba. Ada yang standar nilainya range nilainya besar, ininya besar. Nah idealnya kalau dari juri gimana? Kesepakatan dari juri sendiri ya. Kesepakatan dari juri. Kalau misalnya juri kita sepakat dengan tentunya kita juri punya rumus tersendiri. Kita juri punya rumus sendiri. Jadi misalnya ini pasukan yang saya bilang tadi, pasukan tempur semua nih. Karena itu kita lihat dari profil pasukan. Wah ini pasukan tempur semua. Kita langsung menentukan rumus sendiri yang tentunya tidak akan merubah maksudnya kompetisinya tidak akan dirubah. Contoh misalnya pasukan 1 sampai 10 ini pasukan tempur semua, jago-jago semua. Kita standar penilaiannya adalah mohon maaf nih sampaikan 1 pengasong, 1 pengimbang, 1 penghancur. Nah ini nih ketahuan juga nih trik-triknya ya. Tapi kita tidak merubah hasil semuanya, tidak. Jadi mereka tetap rata di situ. Jadi pengasong itu adalah yang menggunakan range tinggi. Nah, mereka mempelajari range ini di kanan ya. Kemudian pengimbang itu yang di tengah, kemudian penghancur. Nah kebetulan saya selalu dapat yang sudah terkena penghancur terus. Tapi itu tidak mengurangi total nilai. Tidak mengurangi total. Mereka tetap dijumlahkan walaupun beda koma atau beda ini setelah dijumlahkan dengan kesalahan yang sama, hasilnya tidak mengurangi. Dan itu udah berbagai pertimbangan yang seperti terus itu. Ada juga sempat penilaian itu per saf. Nah itu gimana sih Dan? Yang itu permintaan dari Permidas memang ada formulanya seperti itu atau memang permintaan panitia atau memang itu lebih baik sih? Gimana sih? Sebenarnya semuanya ada kekurangan dan kelebihannya sih. Kalau penilaian per sub, juri lebih fokus, lebih fokus ke dalam satu sub. Misalnya sub, saya bagian sub tengah nih, saya kesalahan di sub 1, sub 3 I don't care. Saya hanya fokus ke sub saya itu saja. Orang nomor 1, orang nomor 2, orang nomor 3 itu saja. Dia lebih fokus.
Cuman kelemahannya ini adalah akan terjadi bentrokan nilai. Iya. Bentrokan nilai. Contoh misalnya sub 1 sub depan ya, sekarang nggak ada sub depan ada kan ada 5 orang tuh. Nah, jumlah kolom nilainya itu harusnya ada 30 kolom. Karena misalnya hadap kanan itu ada 1, 2, 3 ada 3 gerakan. Masing-masing kalau misalnya satu penilaian salah, satu orang salah, kita tinggal coret. Tetapi ternyata 2 orang salah dengan gerakannya yang berbeda, beban nilainya kan pengurangannya sama gitu kan. Nah, ini kurang efektifnya di situ. Kalau nilai global, saya lebih senang nilai global. Satu pasukan. Pasukan karena kita bisa saling mengingatkan dengan juri yang lain. Enggak bisa ini salah sini. Kadang-kadang sering kan akan lihat kalau kita selesai lomba juri ngumpul dulu. Nah, itu bukan berarti harus membenarkan sesuatu, tidak. Kita hanya mencocokkan bener nggak nomor ini tadi melaksanakan gerakan ini. Nomor ini melaksanakan. Siapa tahu ada yang kelewat. Itu makanya kita butuh pendamping juri itu kan. Dia untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang pendamping juri pikirannya terbagi. Dia menulis kesalahan yang saya bilang, tetapi kelupaan dengan gerakan berikutnya. Hasil kan dia tidak ada checklist di situ. Pada saat ngumpul kok saya nggak kok nilainya aja ada. Kalau Bapak tahu kan Kak Adit ini kalau ngasih lagi juri itu sampai jongkok-jongkok sampai berdiri, muter belakang, depan, kanan, kiri, jongkok, itu udah terkenal banget. Udah. Don't miss anything. Saya tidak mau kehilangan satu momen. Saya tidak mau. Jadi alangkah berdosanya saya. Kalau misalnya pasukan itu bagus tetapi kita hancurkan nilainya, atau alangkah berdosanya saya kalau ada kesalahan tetapi saya pura-pura tidak tahu ini salah. Saya detail pasukan seperti itu, saya untuk profesionalisme saya bahwa saya sampaikan tidak ada yang kelewat dari saya. Memang kan selalu dijuriin sama Kadit nih nggak ada gerakan yang dinilai kosong kecuali nggak dilakuin. Kecuali nggak dilakuin. Kalau nggak dilakuin itu pasti udah, kalau ada yang lupa gerakan mau buatnya udah. Nah, ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu, ada something. Somethingnya lumayan juga. Lumayan. Nah, kita biasanya digerakkan berjalan ke berjalan. Pada saat haluan itu kan kadang-kadang terlewat 2 hitungan aja. Saya kadang-kadang kalau haluan saya ngitung. 1, 2, 3, 1, 2 panjang langkahnya. Orang ketiga panjang langkahnya sama. Panjang langkahnya tidak sama. Orang keempatnya tidak sesuai dengan orang ketiga. Selesai itu sama saya. Nah, ganjil ya. Hari makin ramai, kita bakal balik lagi habis ini di sesi terakhir sambil closing juga ya Kak Adit. Karena masih banyak sebetulnya masih diobrolin ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, juga share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi kamu. Banyak kucing sini ya, kucingnya lucu-lucu di sini. Pasukan ya, tetap di pos bareng podcast Baru Maris Legendari. Masih di Posbar, podcastnya para pemaris legendaris. Masih barengan sama Kak Adit di podcastnya kita spesial. Kak Adit ini adalah pertama yang juri yang datang jadi narasumber di podcastnya. Alhamdulillah ya. Ada waktunya juga, ada rezekinya juga hari ini. Oke Kak, lanjut. Kami punya beberapa pertanyaan. Yang terakhir untuk Kak Adit jawab. Pertanyaannya adalah gimana nih perkembangannya tentang dunia baris yang udah jadi industri ini. Karena jadi industri, karena kalau catat-catat statistik nih ya, satu kali lomba pesertanya cuma 30, itu perputaran uangnya itu hampir 100 juta perputaran uang ekonominya. Nah, menurut Kak Adit sendiri perkembangan dunia baris yang sekarang udah jadi industri itu gimana sih cara ngejaganya, Kak? Kalau kita sebenarnya trust ya, maksudnya trust itu kepercayaan. Industri apapun itu kalau kaitannya kepercayaan dan dijaga kepercayaannya, saya rasa itu fair aja, fine aja, bukan fair ya. Kita bicara fair. Yang penting kalau masalah profit dan segala macam itu oke lah, penyelenggara lah yang tahu lah ya. Misalnya segini pesertanya yang tadi akan peserta segini keuntungan, kita nggak tahu. Itu urusan mereka gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya ada lomba yang menggunakan baju-baju lomba gitu khusus, itu kan yang dibilang industri tadi itu kan, why not gitu kan? Itu kan mereka berekspresi, kemudian dalam tanda kutip sekedar mencari sedikit penghasilan, dan itu nggak masalah buat saya. Yang penting jangan terlalu lebay, terlalu norak lah gitu loh. Karena nilai estetika itu akan pudar karena kalau sesuatu itu berlebihan. Jadi
itu nggak masalah buat saya. Tapi nggak masalah misalnya ada topi yang di gimana topi perwira di gimanain atau gimana gitu, ada nggak masalah juga ya. Masalah. Yang penting tidak ada logo TNI AD-nya, darat, laut, udara itu ya nggak masalah. Kalau topi itu hanya sekedar topi itu saja, nggak masalah. Yang penting alat-alat yang digunakan yang tadi senjata itu tidak boleh digunakan sebetulnya sebetulnya karena mereka hanya melingkup di wilayah tidak menggunakan senjata. Itu saja. Oke. Selanjutnya kalau variasi formasi tuh. Nah ya, variasi formasi nih. Karena ada beberapa pertanyaan dari para pelatih, kenapa sih kadang atau panitia juri dari TNI nggak mau ngejurin variasi formasi. Nah, kalaupun ngejurin variasi formasi, idealnya tuh yang kayak gimana sih katanya gitu. Kalau yang kayak gitu, Kang ya, kalau yang kayak gitu, saya balikin lagi. Kita menilai PBB, menilai PBB murni ya, kita ya. Ada dasarnya kan? Nah, yang namanya balik kanan harus seperti ini, yang lamanya hadap kanan harus seperti ini. Karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi kita menilai ya memang harus seperti itu standar penilaian kita. Tetapi ketika kita berbicara dengan variasi dan formasi, mereka kan tidak punya standar. Nggak ada bukunya. Nggak ada bukunya. Mana buku yang mengatur masalah variasi? Kalau di TNI gimana sih? Nggak ada. Kita nggak ada. Karena variasi formasi buat kami di TNI itu bukan seperti yang di Paskibra, beda. Saya tidak melarang variasi formasi yang sampai loncat. Iya. Saya tidak melarang kan itu variasi formasi. Cuman menurut saya pribadi nih ya, yang namanya variasi formasi adalah bentuk formasi yang divariasikan. Maksudnya dari pusat, kemudian menjadi berbanjar, menjadi paruh lembing, kemudian berjalan zigzag. Tapi tidak ada gerakan yang sampai mutar-mutar, baca isi segala macam, itu tidak ada di kami. Karena itu pengertian kita ya, variasi formasi adalah bentuk berbagai macam formasi yang divariasikan. Jadi bukan variasi terus akhirnya bebas sampai menari-nari, dan saya kurang senang sebenarnya kalau ada yang nari-nari kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa juri PBB nggak mau ngejurin variasi formasi, itu alasannya atau gimana? Sebenarnya bukan tidak mau ya. Karena kita tidak mengerti standar variasi formasi itu seperti apa. Sekarang terjawab ya. Sekarang makanya saya tantang untuk para pelatih. Silakan bikin standar hukum atau standar penilaian. Variasi ya loncatnya harus 20 cm tingginya, kemudian intonasi suara harus 20 bar dan segala macam. Tentukan. Saya akan berbasic ke sana. Karena kan ada juga sekarang variasi itu tidak berubah bentuk, formasi berubah bentuk, baru kayak gitu aja. Tapi itu juga tidak ada secara resmi gitu deh. Dan itu pun tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat sudah ada bukunya, udah jelas. Saya berpedoman seperti ini. Variasi formasi dia adalah subjektif. Sorry ya. Saya bicara sorry. Tapi kalau PBB objektif. Apa yang ada di buku itu yang saya nilai. Tidak ada dari buku wayana tidak saya nilai. Tapi kalau subjektif adalah mohon maaf. Bukan berarti ini saya benarkan, tidak. Kadang-kadang ada unsur kedekatan tertentu. Misalnya variasi saya nggak ngerti standar nilainya nih. Gerakannya bagus. Tapi bagus menurut saya kan belum tentu bagus menurut Akang. Iya betul. Bagus menurut Akang belum tentu juga bagus buat saya. Betul. Subjektif. Jadi kalau bahasa kasarnya kumaha orang gitu kan, cek orang alus, cek bakter mah kata saya bagus, orang lain belum tentu bagus. Tapi saya bilang, makanya tentukan standar. Saya kasih tantangan ke pelatih-pelatih dan seluruh pembaris nih, saya kasih tantangan. Tolong buatkan buku yang di situ mengatur bentuk variasi dan formasi harus seperti ini. Baru kita berbicara dengan objektif. Nah itu kan. Iya. Oke, jadi terjawab ya. Tapi penting nggak sih variasi formasi itu? Sebenarnya penting sih. Itu kan kalau menurut kami itu hanya sebagai estetika, keindahan dalam baris. Kadang-kadang luapan emosi. Kalau kita dalam PBB murni kan harus seperti ini, harus seperti ini. Kadang-kadang intuitas kita tidak dibatasi. Tapi ketika variasi mereka teriak-teriak, wah, fair-fair aja, nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting jangan terlalu berlebihan saja, jangan terlalu berlebihan sampai dalam tanda kutip yang mereka itu, mohon maaf ya, mereka pelajar usia 13 lah kalau beli dari SMP sampai dengan 18 tahun. Mereka kan usia-usia dalam tanda kutip lah ya. Pencarian jati diri lah ya. Gitu. Jangan kita menyampaikan porsi yang salah gitu loh. Contoh, mohon maaf sekali, kalau ada pasukan baris
mohon maaf saya sampaikan, pakai rok yang pendek. Wah, rok yang pendek. Termasuk saya masih pakai rok pendek. Jurinya gelap takutnya. Tapi anak SD. Takutnya jurinya Iya. dalam tanda kutip itu kan sama saja mengekspos maaf Iya. mau disensor Iya, ya. boleh. Tapi itu boleh. Iya. Itu seksual mereka itu tidak apa-apa dan ya itu itu. tidak boleh. Jadi mereka harus menyadari porsi mereka belajar, porsi mereka baris. Dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Tapi ngaruh nggak sih Pak kalau misalnya ada yang pakai rok itu nilainya pasti jelek atau ngurangin gitu? iya karena Ngurangin. kurang saya bukan tadi di kolom variasi informasi makanya di situ Oh, tapi nggak ke PBB nggak? enggak karena kita ada pengaruh tidak ada pengaruh belakang itu di variasi informasi saya minta pada saat technical meeting pasti di situ ada kesopanan. Nah di situ saya bantai kalau ada nilai minus tak kasih minus di situ. Iya. Nah, karena memang nggak sopan. Sama kata-katanya sama kapten juga. Enggak. Sama kayak gitu. Iya, karena kesopanan etika kan, etika kesopanan ya gitu. Nggak wajar gitu anak-anak umur segitu dalam tanda kutip itu bisa jadi adik kita, bisa jadi keponakan kita. Iya. Kemudian mohon maaf aurat diumbar-umbar segala macam kan, waduh itu udah satu bentuk eksploitasi yang berlebihan Iya, gitu. nggak boleh. Mereka tidak boleh seperti itu. Biarkan mereka fokus dengan baris. Tidak boleh seperti itu. Oke. Terakhir dan pertanyaannya adalah tips dong. Tips buat para pelatih supaya pasukannya bisa oke. Jadi pelatih yang baik itu saya kayak gimana gitu. Lucu. Kalau tipsnya sih sebenarnya sih gampang ya. Saya hanya kasih Pengen menang katanya gitu. tidak. Enggak, pelatih itu kalau pengen menang gimana gitu. Oh. Nah, jadi pelatih yang baik supaya Pakai pasukannya dua rumus. Iya. Dua rumus. Nah, dengerin nih. Yang pertama adalah vini vidi vici. Nah, itu udah rumus mutlak. Vini lihat, amati, kita menang. Tapi kalau kita melihat, kita mengamati dengan cara yang salah, maka kita akan kalah. Oke. Vini vidi Vidi vici vici. benar-benar. Jadi dilihat, dipelajari. Jurinya seperti ini. Oh, ini jurinya kencang nih. Iya. Nah, pelajari. Oh, ini jurinya Memang ada juri yang nggak kencang. sebenarnya bukan masalah itu, kadang-kadang ada yang jadi super saklek gitu. Oh iya. Oh beda, kencang sama super saklek bukan kencang. Kalau mas enggak gitu, enggak. Itu sebenarnya maksud saya bukan berarti mengesampingkan nilai dari juri itu sendiri, Iya, tidak. iya. Maksud saya hanya mereka membatasi diri ketika pada saat misalnya Akang dan saya kenal nih, kemudian Akang punya pasukan, loh, kebetulan saya jurinya. Berusaha untuk tidak nongol di depan saya, itu salah satu triknya, Jadi yang kembali ke yang tadi, juri tahu nggak sih pasukan? Tahu, kita tahu. Cuman ketika mereka di lapangan, saya tidak pernah tahu dan tidak mau tahu itu pasukan siapa, dari mana saya. Iya. Tapi yang ada di lapangan itu yang saya. Dari balik lagi triknya vini vidi vici. Ini divisi yang pertama. Yang kedua, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Dipaksa, terpaksa, terbiasa guys. Oke. Dipaksa benar, terpaksa benar, akhirnya terbiasa benar. Nah, seperti itu. Sama aja rumus awal. Kita tidak bisa baca. Dipaksa baca, terpaksa kita baca, akhirnya terbiasa membaca. Oke, Nah, seperti itu. keren. Oke. Sebenarnya masih banyak banget sih pertanyaan, tapi karena waktu dan durasi nanti kita tanyain ke Bang Wahyudin dan Kapten Yoga atau yang lain ya. Betul. Oke, harapan terakhir nih, harapan Kak Adit untuk dunia baris paskibra pramuka ekstrakurikuler di masa pandemi ini untuk para pelajar apa kita harapannya dan pesan-pesan Harapan terakhir. adalah jangan putus asa. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Cuman baris itu adalah sesuatu yang harus disentuh. Jadi kalau ada pembelajaran secara online boleh, tetapi tidak akan maksimal dan tidak akan bagus. Makanya mendingan kita belajar masing-masing sendiri. Baris itu sama dengan kita berenang. Sekali belajar baris 200 tahun yang akan datang pun dia masih bisa. Sama dengan berenang. Sekali belajar bisa renang, mau 30 tahun nggak renang, habis itu dia renang masih bisa tetap. Dalam banget ya. Tetap percaya diri. Tetap percaya diri. Badai pasti berlalu. Ya, Oke. Terima kasih Kak Adit waktunya. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tempat lomba. Kita evaluasi bareng-bareng lagi. Kita makan kuliner-kuliner di tempat lomba lagi. Tiap weekend kita nggak ada di rumah. Tapi positif kan? Karena positif weekendnya. Ya nggak main-main kemana-mana. Oke. Tetap like, subscribe juga share dan nyalain lonceng notifikasi kamu. Di episodenya bareng Kak Adit, tetap pantengin, jangan lupa subscribe ya. Nasir Kosbar, podcastnya para pembaris legendaris.